Selamat malam sahabat Primen. Apa kalian tahu? Tidak semua kebohongan dibuat besar. Kebohongan besar dimulai dari kebohongan-kebohongan kecil yang terus disimpan atau hanya berupa alasan yang diulang terlalu sering. Hingga akhirnya lupa bahwa dunia selalu punya saksi. Seperti peribahasa, sepandai-pandai tupai melompat, dia akan jatuh juga. Serapih apapun kita menutupi kebohongan, suatu saat pasti akan terbongkar. Malam itu, Arman pulang lebih larut dari biasanya. Jam dinding di rumah sudah menunjukkan pukul 11 malam. Dengan langkah pelan, dia membuka pintu, berharap tidak membangunkan siapapun. Ibu sudah tidur? Tanyanya pelan pada istrinya, Sari, yang ternyata masih menunggunya di ruang tengah. Belum sempat Arman melepas sepatunya, suara Sari terdengar lembut. Belum. Arman tersenyum kecil, merasa sedikit bersalah. Maaf ya sayang, aku lembur lagi, proyek di kantor benar-benar belum selesai. Dia mencoba memberikan alasan yang paling masuk akal, berharap Sari mengerti. Sari hanya mengangguk pelan, tatapannya sulit diartikan. Setiap malam, tanyanya singkat. Pertanyaan itu membuat Arman sedikit terkejut, tapi dia cepat-cepat menutupinya dengan tawa singkat. Hahaha, beginilah dunia kerja sayang. Kadang tuntutannya memang berat. Dia menepuk pundak Sari, mencoba meyakinkan bahwa semuanya baik-baik saja. Dan ini hanya soal pekerjaan. Malam itu pun berlalu tanpa banyak percakapan. Sari membuatkan teh hangat, dan Arman langsung membersihkan diri lalu tidur. Terlalu lelah untuk bicara lebih panjang. Hubungan mereka terasa sedikit dingin malam itu. Tapi Arman menganggapnya hanya karena kelelahan. Keesokan harinya, semua berjalan seperti biasa. Arman berangkat pagi, Sari mengurus rumah siang itu. Saat sedang bersantai sambil membuka media sosial, sebuah notifikasi muncul di layar ponsel Sari. Notifikasi dari akun salah satu teman Arman yang baru saja mengunggah foto. Jantung Sari seolah berhenti berdetak saat melihat foto itu. Di sana ada Arman, tersenyum lebar, terlihat sangat santai sambil memegang gelas kopi di sebuah kafe yang terlihat nyaman dan trendy. Bukan di kantor yang penuh tumpukan dokumen. Yang lebih menusuk hati adalah keterangan foto yang singkat namun penuh makna, quality time after a long day. Waktu berkualitas setelah hari yang panjang. Mata Sari langsung tertuju pada detail kecil di sudut foto itu. Sebuah jam digital yang menunjukkan pukul 10 malam. Waktu di mana seharusnya Arman sedang sibuk-sibuknya lembur menyelesaikan proyek kantor. Tapi nyatanya, dia sedang bersantai di kafe. Dengan siapa? Kenapa dia harus berbohong? Berbagai pertanyaan mulai berkecamuk di kepala Sari. Perasaan curiga, kecewa, dan sedih bercampur aduk. Dia mencoba menenangkan diri, berpikir mungkin ada penjelasan lain. Mungkin dia mampir sebentar setelah lembur, tapi kenapa tidak jujur? Sari menyimpan foto itu dalam diam. Dia memutuskan untuk tidak langsung menanyakannya. Dia ingin melihat apa yang akan dikatakan Arman malam ini. Apakah dia akan terus berbohong atau akhirnya akan jujur? Malam harinya, seperti yang sudah diduga, Arman pulang larut lagi. Wajahnya terlihat lelah seperti biasa. Tapi kali ini, sambutan Sari berbeda. Tidak ada senyum hangat, hanya tatapan datar yang menunggu sebuah jawaban. Kamu lembur lagi? Tanya Sari pelan. Suaranya terdengar dingin. Iya sayang, seperti biasa. Banyak sekali yang harus diselesaikan, jawab Arman cepat, tanpa menatap mata Sari. Dia langsung menuju sofa, melepaskan tas kerjanya dengan berat. Sari tidak langsung merespons. Dia mengambil ponselnya, lalu menggesernya pelan ke atas meja kopi. Tepat di depan Arman, layar ponsel itu menyala, menampilkan foto Arman yang sedang tersenyum di kafe semalam. Lembur di kantor yang mana, Man? Tanya Sari lagi. Kali ini tatapannya tajam. Arman terdiam membisu, matanya terpaku pada layar ponsel. Wajahnya yang tadinya lelah, kini berubah menjadi pucat pasi. Senyum di foto itu seolah mengejek kebohongannya sendiri. Dia tertangkap basah. Itu
Itu cuma sebentar kok, katanya dengan gugup. Suaranya terbata-bata. Dia mencoba mencari alasan. Setelah selesai kerja, teman-teman kantor mengajak minum kopi sebentar untuk melepas penat. Sari menatapnya lama, dalam, seolah mencari sisa-sisa kejujuran di mata suaminya. Teman kantor, katamu, teman yang membuatmu lupa waktu pulang, teman yang membuatmu lupa untuk jujur pada istrimu sendiri. Setiap kata dari Sari terasa seperti tamparan bagi Arman. Dia tidak bisa lagi mengelak. Dia hanya bisa menundukkan kepalanya dalam-dalam, menghindari tatapan mata Sari yang penuh kekecewaan. Aku cuma tidak ingin membuatmu khawatir, bisik Arman pelan. Sebuah alasan klise yang seringkali diucapkan saat seseorang terpojok. Mendengar itu, Sari menghela napas panjang dan berat. Dia tidak marah. Lebih tepatnya, dia lelah dan terluka. Kekhawatiran itu tumbuh karena kebohongan, Man, bukan karena kebenaran. Sari melanjutkan dengan suara yang bergetar menahan tangis. Kalau kamu jujur dari awal bilang mau pergi sama teman-teman, aku pasti akan mengerti. Aku mungkin akan mengingatkanmu untuk tidak pulang terlalu malam. Tapi, aku tidak akan sekecewa ini. Yang membuatku sakit hati bukan karena kamu pergi ke kafe, tapi karena kamu memilih untuk berbohong. Setiap malam, Arman masih tertunduk. Kata-kata Sari menusuk tepat di hatinya. Dia sadar, kebohongan kecil yang dia anggap sepele untuk menjaga perasaan Sari justru telah menciptakan luka yang lebih dalam. Dia telah merusak kepercayaan, pilar terpenting dalam hubungan mereka. Kejujuran mungkin terasa berat di awal, tapi dampaknya jauh lebih baik daripada kebohongan yang manis namun beracun. Karena pada akhirnya, sepandai apapun kita menyembunyikan bangkai, baunya pasti akan tercium juga. Dan saat itu terjadi, yang hancur bukan hanya kepercayaan, tapi juga rasa hormat dan cinta yang telah dibangun bersama. Cerita Arman dan Sari ini menjadi pengingat bagi kita semua. Dalam hubungan apapun, baik dengan pasangan, keluarga, atau teman, kejujuran adalah mata uang yang paling berharga. Sekali hilang, akan sangat sulit untuk mendapatkannya kembali. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Jangan pernah meremehkan kebohongan kecil, karena dari situlah jurang ketidakpercayaan mulai terbentuk. Jika kamu mencintai seseorang, hargai mereka dengan kejujuranmu, sepahit apapun itu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kamu punya pengalaman serupa atau pendapat tentang kisah ini, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar ya. Kita bisa saling belajar dari pengalaman satu sama lain. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video inspiratif lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Kau bilang lembur demi kita, aku percaya meski lelah menahan resah. Kopi dingin di meja makan, doa yang sama ku ucap pelan. Setiap malam aku menunggu, namamu ku sebut dalam sunyi yang membeku. Kau berbohong atas nama cinta, mengatasnamakan tanggung jawab. Di luar sana kau tertawa, sementara aku setia
Aku belajar menelan curiga, menyimpan luka tanpa suara.